Ibu Indira untuk memaksimalkan keefektivitas dari KM UMSI ini, isolasi apung terpadu ini, adakah memang hal yang ingin disampaikan selaku juru bicara Makassar Recover untuk masyarakat? Silahkan. Baik, saya sepaham dengan yang dikatakan oleh Pak Adnan bahwa memang dari pihak Makassar Recover harus perlu banyak sekali sosialisasi, harus perlu memposting hal-hal yang positif mengenai KM UMSI ini, mengenai bagaimana isolasi mandiri yang benar. Saya sepaham dengan itu. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan dan apa yang sedang kami lakukan adalah bagaimana kami betul-betul memastikan segala SOP tentang kapal UMSI ini dari semua divisi ini bisa berjalan dengan baik agar pelayanan tetap juga berjalan dengan baik di KM UMSI ini. Dan kami pun juga berharap kepada masyarakat tidak cepat termakan dengan berita-berita hoaks bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini adalah betul-betul untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Mulai dari KM UMSI ini sebagai tempat isolasi mandiri apung, kemudian ada swab on the road, kemudian insya Allah bulan depan akan ada, bulan September akan dicanangkan 100 RT per hari untuk vaksin. Jadi hal-hal tersebut adalah program yang dilakukan pemerintah kota betul-betul mengharapkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat ikut bekerja sama, karena sekarang Makassar masih di PPKM level 4. Paling tidak levelnya Makassar bisa turun dulu sehingga semua aktivitas bisa berjalan kembali dengan normal, tentunya tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang baik dan tetap menjalankan 5M. Baik, terima kasih Bu Indira. Terakhir saya ke Pak Ajit. Pak Ajit, adakah saran-saran yang ingin Pak Ajit sampaikan terkait dengan sorotan kinerja Lurah terkait dengan bagaimana membantu menekan penyebaran COVID-19 di Kota Makassar? Silakan Pak Ajit. Jadi saya kira yang saya mau sarankan untuk pemerintah kota, yang pertama adalah jangan menambah program yang akan menyediakan waktu. Apa itu? Menutup perbatasan. Ini sangat sia-sia, Pak. Perbatasan ditutup, ya kan? Kemudian besok itu dibuka lagi. Hanya sehari, misalkan 2 hari berjalan, ini kan tidak kemudian berjalan secara konsisten. Maka ini saya anggap bahwa buang-buang waktu dan menyita anggaran, ya kan? Karena tidak dijalankan secara permanen dan berskala waktu yang telah ditetapkan. Kita lihat juga tugas itu ogah mau tidak mau, ya kan? Kalau dia capek berdiri, siapa yang kemudian mau perhatikan mereka? Ya kan? Apa hukumnya terjamin? Apakah makannya terjamin? Apakah itu terjamin? Manusia biasa mereka ini. Dan yakin bahwa itu tidak akan efektif. Kemudian yang harus kita lakukan sekarang adalah bukan lagi kemudian mencegah, ya kan? Karena rata-rata kita ini sudah merasakan yang namanya COVID, tapi sekarang mengatasi. Apa itu vaksinasi massal ini yang harus kemudian selalu kita canangkan, ya kan? Programkan, jalankan. Ini yang paling penting vaksin ini. Kemudian di dalam vaksinasi juga itu ada yang harus penting juga kita perhatikan terkait masalah waktu vaksin. Ya kan, banyak masyarakat yang divaksin di kantor atau divaksin di salah satu organisasi tidak memperhatikan jadwal vaksin. Yeah. Ini vaksin ini kan ada jadwal yang telah diberikan oleh Puskesmas misalkan, atau orang yang memberikan vaksinasi, misalkan vaksin pertama tanggal 10 misalkan Agustus ya, kemudian vaksin kedua tanggal 10 September. Ini harus betul-betul diperhatikan jarak waktunya tidak bisa lebih, tidak bisa kurang, karena ini kan ada kemudian yang berkurang daripada interval waktu ketika dia lewat daripada waktu yang ditetapkan. Maka gagal vaksin pertama kalau dia lewat waktu. Maka itu ini akan mengakibatkan COVID ini tidak akan menurun karena vaksin gagal. Ya, kenapa gagal? Karena waktunya tidak tepat, tidak kemudian sesuai dengan jadwal. Dan banyak yang seperti ini sia-sia vaksin kita. Nah, ini harus diperhatikan juga sama semua dinas atau yang bertanggung jawab atas vaksin. Ini harus diperhatikan waktu vaksin, ya kan? Jangan sampai lewat 2 minggu atau lewat 3 minggu baru vaksin kedua. Jangan, karena ini sudah hilang kekebalannya, ya kan? Kalau kita sambung ya, kata dokter kemarin saya tanya itu akan lebih baik, ya kan? Lebih bisa berfungsi lah ceritanya kan, seperti itu. Kemudian khusus untuk pemerintah kota, yang saya mau sampaikan bahwa di dalam membangun kota Makassar ini memang kita akui bahwa sekarang pandemi ya sangat banyak terkuras anggaran kita. Tetapi ingat bahwa lebih banyak warga Makassar yang tidak kena corona daripada yang kena COVID.
yang juga butuh hak dan kewajiban. Apa itu yang dia butuh? Dia juga butuh sejahtera, dia butuh juga kenyamanan jalan yang kemudian tidak lubang-lubang, ya kan? Jangan kemudian kita fokus pada COVID saja, karena kemarin waktu PJPJ ya sebelum Pak Wali ini definitif itu sangat bingung kita, karena dia sangat fokus pada COVID, maka anggaran dinas listrik dinas ada yang tidak dibayar gara-gara pemotongan anggaran. Ini kan lucu. Ya kan, tetapi alhamdulillah saya lihat Pak Dhani ini sudah tidak seperti itu, karena menerima saran dari kita bahwa dia seperti itu karena lebih banyak orang yang tidak kena COVID daripada yang kena COVID. Jadi jangan juga kemudian hak-hak masyarakat yang lain ini kita kesampingkan, kemudian kita fokus dengan COVID. Kemudian melihat daripada laporan ya, kinerja, semua SKPD ini sangat tipis sekali. Sekarang sudah bulan Agustus yang mau masuk September, wah itu belum sampai 50% Pak. Sekalian. Jadi harus kita perhatikan bahwa jangan sampai kita lalai dengan tugas-tugas atau tanggung jawab kita di semua OPD yang ada. Dan kita harus perhatikan bahwa masyarakat Makassar itu lebih banyak yang sehat daripada yang tidak sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ajit yang sudah menyempatkan hadir hari ini ya, kita membahas seputar bagaimana penanganan COVID-19 di Kota Makassar agar kedepannya lebih baik lagi. Pak Adnan Nasution, terima kasih juga atas waktunya. Ibu Indira yang sebentar dalam perjalanan sepertinya. Tetap hati-hati. Iya, sama-sama. Kita sama-sama ini ya berdoa agar kedepannya kasus COVID-19 dan zona di Kota Makassar ini bisa lebih aman lagi kedepannya, karena memang kita rasakan bagaimana pandemi ini sangat menguras energi kita dan juga pastinya menguras kantong kita. Ya, karena memang semua kita dari segi ekonomi, kesehatan, semuanya pasti terpengaruh ini. Baik, terima kasih. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota ini sebenarnya adalah upaya bentuk ya perhatian pemerintah kepada masyarakatnya. Namun masyarakat juga harus ikut serta, harus berpartisipasi bagaimana ikut mendukung program itu, ikut taat dengan protokol kesehatan, ikut taat dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Baik, terima kasih. Saya De Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajit, Ibu Indira, Pak Adnan, sehat selalu.